bermimpi bertemu dengan Rasul? Ya pernah. Bertemu dengan Rasul pernah. Sedangkan kita tahu kan, orang yang bertemu dengan Rasul itu ya orang-orang yang beruntung. Jadi ternyata yang kasihan itu adalah kita yang menganggap kasihan kepada bapak itu. Kenapa? Karena sesungguhnya dia itu udah berada di tingkat makom yang berbeda dengan kita, karena menganggap kehidupan itu sama, baik berjaya ataupun biasa-biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini berjumpa lagi dengan saya DJ Ajeling. Bagi teman-teman yang baru saja melihat konten saya, melihat video saya, biar saya lebih semangat lagi, biar saya siap menyajikan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk para penonton semua. Ya, langkah baiknya bantuan subscribe, intinya dukung terus lah ya. Kali ini saya akan menceritakan lagi tentang pengalaman bertemu dengan orang-orang sakti. Kemarin, tepatnya hari Jumat, ya, tepatnya hari Jumat kemarin ya, berarti tanggal 6 bulan ini, bulan November, di Purwakarta. Sekarang karena saya berada di Purwakarta dan kegiatan saya kemarin itu saya ngojol atau saya ngojek online. Saya bertemu dengan orang-orang yang dikatakan sakti lah ya. Tetapi penampilannya, kalau pertama kali melihat mungkin kita akan merasa kasihan dengan beban kehidupannya. Kenapa? Karena beliau pedagang kecil, dagang jagung, kalau bahasa Sunda itu urap jagung gitu ya. Pakai sepedanya juga udah lusuh, pakaiannya biasa, bersih cuman tidak bagus kelihatannya. Pokoknya kalau pertama kali pasti kita akan merasa kasihan, apalagi dengan mengayuh sepeda yang seperti itu. Tetapi sesungguhnya kalau ketika saya ngobrol, ternyata yang kasihan itu bukanlah bapak itu, tetapi kita lah yang kasihan. Kenapa? Karena ternyata kehidupan beliau itu mungkin dapat dikatakan orang ikhlas ya. Iya, orang ikhlas. Mungkin orang yang ikhlas yang saya temui. Beliau bukan orang yang bukan orang yang tidak punya dalam segi harta. Tetapi beliau menganggap kehidupan ini ya harus dijalani aja. Apapun kondisinya, apapun takdir yang diberikan oleh Allah. Beliau orang Sumatera, tetapi menjadi warga Kabupaten Purwakarta ini sudah lama. Beliau lulusan S1, saya lupa nanya jurusan apa. Tamat sekolah SMA beliau merantau, karena emang kan orang Medan itu, khususnya Medan ya, Medannya, tapi ini Medan yang perbatasan dengan yang banyak muslimnya, apa ya, lupa lah. Nah, merantau SMA itu kan merantau. Ceritanya beliau merantau itu asal ada ongkos, merantau ke kota orang, terus tidurnya di masjid, itu udah biasa. Sampai-sampai beliau udah punya toko gitu ya, dagangnya udah beres, udah bagus. Disuruh pulang, suruh kuliah, pulang, tokonya dilanjutin. Gagal, nggak berlanjut setelah kuliah. Merantau lagi, sukses lagi, gagal lagi, merintis lagi, sukses lagi, gagal lagi. Ya, kehidupannya, suksesnya, berjaya sampai beliau sekarang pun punya tanah yang ditanami sawit di kampungnya di Sumatera.
Tetapi di sini beliau mengayuh sepeda dagang kecil ya. Saya pertama melihat beliau ya, saya merasa iba, merasa kasihan. Ketika ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang beliau, saya nanya-nanya dan alhamdulillah beliau terbuka. Mohon maaf tapi saya tidak bisa membuka identitasnya ya. Terbuka ngobrol. Saya bertanya yang jawabannya itu sangat jauh dengan apa yang saya pikirkan. Ketika bertanya kan kita kadang jawabannya pasti gini gitu ya. Saya bertanya gini, apakah kehidupan dulu itu apakah kehidupan sekarang dan yang dulu itu lebih enak mana gitu. Maksudnya lebih enak mana kehidupan dulu dan sekarang, maksudnya ketika berjaya itu. Karena kan berjaya rumah, mobil juga sampai ya hartanya lah keren lah, banyak gitu loh. Kalau dikatakan banyak, rumah punya, mobil punya, motor juga, terus investasi tanah juga di sana di Sumateranya. Tetapi beliau memilih hidup di sini dengan keadaan seperti itu. Saya nanya, lebih enak mana? Jawaban yang terbesit dalam diri saya pasti orang yang berhijrah kan biasanya memilih ya enak sekarang lah, meskipun sederhana tetapi hati nyaman, tenang, damai, tidak terkejar-kejar sesuatu duniawi atau apalah gitu. Tetapi jawaban beliau itu sangat mengejutkan bagi saya. Beliau menjawab sama aja. Kenapa? Karena kehidupan itu ya sama aja, kita hanya menjalaninya aja. Kita hanya kalau berusaha ya berusaha, hasil ya tergantung usaha kita, ataupun hasil ya tergantung takdir Allah kepada kita. Jadi tak ada bedanya. Saya jujur, kehidupan ini tak ada bedanya, baik berjaya ataupun seperti sekarang. Saya penasaran, saya nanya lagi. Saya bilang saya suka tasawuf. Saya mencari sesuatu tentang ketasawufan. Dan beliau baru membukakan diri bahwa iya, saya juga ternyata orang tasawuf. Kenapa? Karena kakek neneknya adalah pemuka agama yang cukup lumayan terkenal di sana gitu. Dan selalu diajari oleh neneknya tentang ketasawufan, tentang zikir, tentang apa. Baru kita ngobrol ke sana. Jadi ternyata yang kasihan itu adalah kita. Kita yang menganggap kasihan kepada bapak itu. Kenapa? Karena sesungguhnya dia itu udah berada di tingkat makom yang berbeda dengan kita, karena menganggap kehidupan itu sama, baik berjaya ataupun biasa-biasa aja. Bahkan beliau ngobrol, ya kita kan adalah wayangnya. Ya kita diusik, istilah Sunda itu dibolak-balikan, diusik malikeun teh ku dalang gitu. Jalani aja. Bahkan beliau ngobrol tentang zikir, tentang keimanan yang lebih dalam lagi, dan alhamdulillah saya dapat pelajaran banyak ketika ngobrol dengan beliau. Seorang ojol ngobrol dengan pedagang kecil. Beliau bertanya, apakah kamu sudah istilahnya apa ya? Apakah kamu sudah keluar? Maksudnya sukmanya sudah keluar, dan ya mungkin orang-orang ahli zikir tahulah, mengertilah maksudnya. Saya belum, saya takut. Saya belum mencoba untuk berzikir dengan mengeluarkan jiwa dan sukma, atau mengeluarkan bukan sukma ya, mengeluarkan diri untuk bertemu dengan Sang Khalik. Saya belum. Apakah kamu sudah pernah? Beliau, saya belum pernah. Cobalah. Saya takut. Mungkin jalan saya bukan untuk ke sana. Ya kalau dikatakan beliau bermimpi bertemu dengan Rasul, ya pernah. Bertemu dengan Rasul pernah. Sedangkan kita tahu kan, orang yang bertemu dengan Rasul itu ya
orang-orang yang beruntung. Sudah pasti beruntung. Beliau menceritakan, ya, ketemu kalau dengan Rasul ya pernah bertemu. Jadi yang kasihan itu adalah kita yang menganggap, oh, beliau kasihan. Ternyata beliau derajatnya lebih tinggi daripada kita, makomnya lebih beda daripada kita. Ya mungkin itu adalah sebuah keberuntungan untuk saya bisa bertemu dengan orang-orang seperti itu. Dulu dicerita tentang orang-orang sakti juga, saya menceritakan orang yang saya kan tidak bisa sholat dengan benar gitu ya. Maksudnya dengan khusyuk, belum bisa. Bukan tidak bisa, belum bisa. Saya bertanya sama orang yang hatinya lembut, ketika ngobrol pun berkaca. Saya adalah orang yang ingin bisa sholat. Terus beliau bilang, memang sulit. Ini beda lagi ya, ini yang di Banjar. Memang sulit. Saya pun, katanya, saya pun pernah sholat yang benar-benar nikmat itu ketika berada di gunung, tengah hutan, benar-benar gelap gulita. Ketika saya sholat itu nikmatnya terasa, benar-benar terasa sholat. Ketika sujud ruku itu benar-benar menyatu dengan, dan benar-benar pasrah, tunduk pada Allah. Nikmatnya sholat saya pernah dapatkan itu, kata beliau. Tetapi setelah beberapa hari beliau menangis. Kenapa? Karena malu sama Rasul. Kita mencari hablum minallah tetapi lupa hablum minannas. Beliau mengajarkan seperti itu. Dan tidak jauh beda dengan yang saya temui di Purwakarta. Ternyata orang-orang seperti itu memang ada, memang banyak. Saya tidak mengklaim beliau adalah wali Allah, enggak. Saya tidak tahu derajat wali itu seperti apa. Tetapi saya bilang beliau adalah orang yang ikhlas, orang yang berimannya lebih daripada kita, makomnya jauh daripada kita. Mereka berada di sekitar kita. Hanya saja kita yang tidak bisa melihat mereka. Melihat secara keilmuan tentunya, melihat secara keimanan tentunya. Tetapi cobalah kita bersosialisasi dengan orang-orang yang seperti itu. Karena kebetulan saya suka nongkrongnya di masjid. Ya mungkin orang-orang yang datang ke masjid itu kan beda-beda. Ada orang yang berpakaian rapih, pakai mobil, ada orang yang pakai motor seperti saya, ada orang yang pakai sepeda, ada orang yang jalan kaki, ada orang yang pakaiannya biasa, ada yang pakaiannya lusuh, ada orang yang cumpang-camping juga kadang-kadang. Nah di sana yang namanya masjid kan, apalagi lagi istirahat kita ngobrol-ngobrol. Ya pertemuan saya dengan yang di Purwakarta itu di masjid. Dan semoga saya bisa bertemu lagi dan bisa mendapatkan ilmu lagi dari beliau. Kenapa? Karena beliau kemarin ngobrol, saya zikirnya gini-gini. Beliau ngobrol zikir hopi, terus tentang Sayyidina Ali, para sahabat dan yang lainnya. Pokoknya di luar dugaan. Orang yang bahkan tidak pakai kopiah, bahkan iya mungkin kalau dikatakan pakaian orang-orang yang cumpang-camping enggak, cuman gimana ya, sulit menggambarkannya lah. Pokoknya orang kalau kita lihat pasti kita menganggap orang kasihan dengan penampilan seperti itu. Tetapi kenyataannya berbeda. Beliau ahli tasawuf, beliau ahli zikir, beliau menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, tidak pernah mengeluh. Bahkan kalau ingin beliau hidupnya enak, ya tinggal pulang aja. Beliau punya lahan di sana, tetapi saya tidak tahu alasannya kenapa beliau ada di Purwakarta ini dan menjadi warga Purwakarta. Saya tidak tahu itu. Ya mungkin gak tahu lah ya. Ya mungkin takdirnya juga untuk bertemu dengan saya, dan saya pun sekarang ada di Purwakarta. Saya menjelajahi Purwakarta, saya
berkeliling karena menjadi ojol di Purwakarta, dan alhamdulillah pertemukan dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin ini baru satu, tetapi saya yakin nanti, bahkan saya juga pernah bertemu di Masjid Agung Purwakarta dengan seorang non muslim juga, berdialog dengan, maksudnya berdialog dengan seorang orang non muslim di Masjid Agung. Keren. Dan mungkin hikmah kenapa saya harus di sini juga. Semoga cerita ini bisa penggugah semangat keimanan kita, bahwa sesungguhnya kita tidak tahu ukuran keimanan seseorang, apalagi kalau kita ukur dari segi bentuk atau bentuk fisik atau pakaiannya. Karena ternyata orang-orang yang lebih diridhoi Allah itu tidak hanya pakaiannya, tidak hanya punya ciri pakaiannya bersih rapi, tidak hanya seperti itu. Mungkin iya, kebanyakan seperti itu, tapi tidak hanya seperti itu. Banyak mereka yang berilmu, bahkan lebih berilmu lagi. Banyak mereka yang beriman, bahkan lebih beriman lagi. Hidup sesuai dengan takdirnya, hidup menjalani takdirnya dan mengalir dengan keinginan takdirnya. Semoga cerita ini menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwa kita tidak boleh memandang rendah keimanan orang lain hanya karena pakaian dan status sosialnya, hanya karena pekerjaannya, hanya karena penampilannya. Mungkin kitalah yang kasihan yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.